Jadi sebagaimana dijelaskan kemarin, orang itu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala memerlukan kehadiran seorang pembimbing di dalam kehidupannya. Karena tanpa seorang pembimbing, kita ini tidak akan bisa sampai kepada Allah. Ada jalan yang harus dilalui, ada proses yang harus dilalui, ada mujahadah yang harus dijalani untuk sampai kepada Allah. Lah apa prosesnya, apa mujahadahnya, apa tirakatannya, apa yang perlu diperbanyak, apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu dijauhi, apa yang perlu ditinggalkan, itu kita tidak tahu. Yang tahu adalah orang yang kenal kepada Allah. Maka kehadiran seorang guru yang membimbing muridnya itu betul-betul suatu hal yang harus bagi orang yang ingin sampai kepada Allah. Tetapi guru yang bisa mengantarkan kepada Allah itu bukan sembarang guru. Syarat yang pertama, ayyakuna aliman. Syarat yang pertama orang itu boleh menjadi seorang guru, itu adalah harus betul-betul alim. Betul-betul tahu syariat Allah. Betul-betul tahu apa yang dicintai Allah, apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dibenci, apa yang disukai, itu harus betul-betul tahu. Maka tidak mungkin seorang itu bisa menunjukkanmu kepada Allah dalam keadaan dia tidak tahu syariat. Jadi orang itu kalau mau jadi kamu angkat sebagai guru, syarat utamanya harus paham syariat. Kita kok ketemu seseorang yang ada keramatnya, ada kehebatan-kehebatannya yang di luar kebiasaan manusia, tapi dia tidak paham syariat dan tidak berpegang kepada syariat, orang seperti itu nggak boleh kamu jadikan guru. Yang pertama alim, yang kedua fanaqulu, maka aku mengatakan, man orang, barang siapa yu'ridu yang dia berpaling an hubbid dunya, dari cinta kepada dunia, wa hubbil jahi, dan cinta kepada kehormatan, wa kana, dan dia qad taba'a, dia telah mengikuti, li syakhsin, kepada seseorang, basirin, yang sangat dalam ilmunya, tatasal-salu, yang bersambung-sambung, mutaba'atuhu, mutaba'ahnya, ila sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan dia muhsinan, sangat membaiki, riyadhata nafsihi, latihan dirinya, biqillatil akli, dengan sedikit makan, wal qauli, dan sedikit ngomong, wan naumi, dan sedikit tidur, wa kasratis sholawati, dan memperbanyak salat, was sadaqati, dan sedekah, was shaumi, dan puasa. Wa kana, dan adalah orang tersebut bimutaba'atihi, dengan olehnya mengikuti dia, dzalika syaikhal basira, syekh tersebut yang sangat dalam pemahamannya, dia ja'ilan, menjadikan mahasinal akhlaqi, akhlak-akhlak yang baik, lahu, baginya, siratan, sebagai perilaku kehidupan. Kasobri, seperti sabar, wasyukri, dan syukur, wa tawakkuli, dan tawakal, bergantung kepada Allah, wal yakini, dan mantap imannya kepada Allah, wal qanaati, dan qanaah, menerima pembagian Allah, puas dengan pembagian Allah, wa tuma'ninatin nafsi, dan ketenangan jiwa, wal hilmi, dan penyantun. Hilm itu suatu sifat yang mana orang itu tidak langsung meluap emosinya ketika dia melihat sesuatu yang tidak cocok kepada dia. Itu namanya hilm. Wa tawadhu'i, dan tawadhu'. Wal ilmi, dan ilmu, wasidqi, dan jujur, wal haya'i, dan malu, wal wafa'i, dan wafa, menepati janji, wal waqari, dan tenang, wasukuni, dan tenang, wat ta'anni, dan tidak tergesa-gesa, wa amthaliha, dan yang sejenis dengan hal-hal tersebut. Fahuwa, maka kalau ketemu dengan orang yang memiliki sifat di atas, idzan, kalau begitu,
Orang tersebut nurun adalah cahaya min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari cipratan cahaya-cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yasluhu yang pantas lil iqtidai untuk diikuti bihi dengannya. Walakinna wujuda mithlihi, tetapi keberadaan guru yang seperti itu nadirun sangat langka. A'azzu lebih langka minal kibritil ahmar, melebihi belerang yang warnanya merah. Allahu Akbar. Jadi orang itu untuk sampai kepada Allah harus punya guru. Tapi guru yang bagaimana? Yang pertama, guru yang alim. Kemudian yang kedua, guru itu harus tidak cinta kepada dunia. Dan guru itu tidak cinta kepada kehormatan. Dan yang ketiga, ini paling penting, wa kana qad taba'a li syaikhin basirin tatasalsalu mutaba'atuhu ila sayyidil mursalin. Guru tersebut punya guru lagi, punya guru lagi, punya guru lagi, yang sambung sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu kalau mau ngangkat seseorang jadi guru, itu dia harus alim, kemudian nggak boleh cinta dunia, kemudian nggak cinta kehormatan, kemudian sanad ilmunya itu nyambung sampai Kanjeng Nabi. Dan ini paling penting. Di dalam mencari seorang guru itu harus engkau pastikan gurumu itu punya guru sampai Kanjeng Nabi. Kalau kita ketemu dengan orang, kita tanya, gurunya jenengan siapa? Allah dan Rasulnya. Oh, berarti bisa dipastikan itu ilmu yang dia miliki itu ngarang. Ngapain Pak kita lewat para ulama-ulama segala? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan kepada kita, ma tamassaktum bihima lang tadillu. Kalau kalian berpegang dengan keduanya, kalian gak akan tersesat. Yaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Ya sudah, kita buka sunnah Nabi, kita buka Quran langsung, kita ambil hukum dari dalamnya. Ngapain lewat ulama? Oh, kalau Anda modelnya seperti itu, maka akan menjadi dollun mudillun. Orang yang sesat dan menyesatkan. Orang itu kalau mau ikut Nabi, harus melalui guru, dan guru tersebut sambung kepada gurunya lagi, guru tersebut sambung kepada gurunya lagi, gurunya lagi, gurunya lagi, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Karena orang itu kalau gurunya nggak sambung sampai Kanjeng Nabi, ya berarti rohaniyah, barokahnya ilmunya itu nggak dari Kanjeng Nabi. Lah kalau nggak dari Kanjeng Nabi, dari siapa? Ya dari setan. Maka man laysa lahu syekh fa syaikhuhu syaitan, itu seperti itu. Orang kalau nggak punya guru yang sambung dari Nabi, nanti lama-lama gurunya setan, gurunya nafsunya sendiri. Maka dalam mencari guru itu yang paling penting melebihi yang lain-lain adalah sanadnya sambung apa tidak. Wa kana muhsinan riyadata nafsihi biqillatil akli wal qawli wan naumi wa kathratis shalawati was shadaqati was shaum. Kemudian gurunya tadi enggak cinta dunia, gurunya tadi enggak cinta kehormatan, gurunya sambung kepada Kanjeng Nabi, dan gurunya ahli tirakat. Gurunya sedikit makannya, sedikit ngomongnya, sedikit tidurnya, banyak sholawatnya, banyak sholatnya, banyak sodakohnya, dan banyak puasanya. Ditambah lagi, wa kana bimutaba'atihi dzalika asy-syaikh al-basir ja'ilan mahasinal akhlaq lahu siratan. Zahirnya ahli tirakat, sifatnya sifat yang mulia, semua ada di dalam dirinya. Sabar, syukur, selalu bergantung kepada Allah, imannya mantap kepada Allah, kemudian menerima pembagian Allah, nggak ada ngerengiknya, nggak ada protesnya. Syukur, dikasih rezeki berapapun itu nggak pernah protes. Apa yang Allah berikan kepada saya, itulah yang terbaik untuk saya, maka saya nikmati, saya syukuri. Wa tuma'ninatin nafsi, jiwanya itu tenang karena banyak zikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jiwanya itu tenang. Menghadapi apa-apa itu enggak bingungan. Menghadapi apa-apa itu enggak khawatir. Itulah guru yang sebenarnya. Wal hilmi, dan dia itu bisa mengendalikan emosinya.
Ada yang bikin gara-gara, nggak langsung marah, nggak langsung meledak emosinya, nggak langsung pengen membalas, nggak langsung pengen menghancurkan. Itu namanya hilm. Wattawadhu, dan rendah hati. Tawadhu, merasa paling jelek di dunia ini, yang paling jelek adalah saya. Itu namanya tawadhu. Kalau orang itu di dalam hatinya ada merasa ada orang yang lebih jelek daripada saya, itu sudah masuk orang sombong. Masuk orang sombong. Jadi orang kok merasa ada orang lain di dunia ini yang lebih jelek daripada saya, maka dia langsung masuk kategori orang sombong. Jadi kalau orang kafir, Pak, kan saya iman, dia kafir. Innamal a'malu bil khawatim, yang dilihat akhirnya. Anda yakin sampai mati kamu iman? Dan kamu yakin orang kafir tadi sampai mati dia kafir terus? Mungkin saja besok dia iman, Anda yang kafir, naudzubillah. Maka orang itu harus tawadhu, merasa paling jelek di seluruh dunia. Itu yang paling jelek siapa? Saya. Nah, itu namanya tawadhu yang sebenarnya. Wal ilmi, dirinya dihiasi dengan ilmu. Wasidqi, dihiasi dengan kejujuran. Wal wafai, dan menepati janji. Janjinya mondok 10 tahun ya 10 tahun. Bukan kok pas burungnya sudah nggak bisa diajak musyawarah langsung pamit pulang. Nah, ini namanya nggak wafa ini. Wal waqari, dan tenang, wasukuni, dan tenang, watta'ani, dan tidak tergesa-gesa. Fahuwa idzan nurum min anwarin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasluhu lil yaqtida'i bihi. Kalau kamu kok menemukan seseorang dia alim, akan akhlaknya baik, lah orang merupakan cipratan dari cahaya orang seperti itu pantas. Kalau engkau mendapatkan guru seperti itu, pegang erat-erat tangan dia, jangan sampai kamu lepas dari dia. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sanusi dalam Ummul Barohin seperti itu. Kalau engkau ketemu dengan guru yang memiliki sifat-sifat di atas itu, sudah. Pegang tangan dia erat-erat, apapun yang terjadi, jangan sampai diri kamu lepas dari dia. Paham sampai sini ya? Nah, jadi orang itu perlu guru. Untuk sampai kepada Allah itu perlu guru. Tapi bukan guru yang sembarangan. Guru yang betul-betul istimewa. Maka ketika engkau ingin menuju kepada Allah, langkah pertama bagi kamu adalah mencari guru. Jadi orang itu ada masa mencari guru, ada masa sudah dapat guru. Ini beda tertibnya. Ketika masa mencari guru, kamu teliti gurumu. Cari orang yang paling istimewa menurut engkau. Sebelum mengangkat orang jadi guru, dicek dulu. Ini orang ini layak apa enggak? Syariatnya bagaimana? Muamalahnya bagaimana? Muasyarahnya bagaimana? Ketakwaannya kepada Allah bagaimana? Caranya dia menyikapi yang haram bagaimana? Itu ketika kita masa pencarian guru. Jadi kalau masa pencarian guru, memang guru itu harus kita lihat betul. Dia ini orang soleh apa tidak? Karena kalau kita di dalam masa pencarian kita tidak teliti, na'udzubillah, kita nanti malah akan dapat seorang guru yang salah. Akhirnya guru itu bukan mengantarkanmu kepada Allah, tapi mengantarkanmu kepada murka Allah. Inilah yang terjadi masalah. Maka di dalam masa pencarian, carilah guru dengan seteliti mungkin. Dilihat zahirnya, dilihat akhlaknya, dilihat kesehariannya. Yang paling mudah dilihat dia itu berpegang kepada syariat apa tidak. Ini kunci pertama. Karena kita ini kan makhluk, kan? Kita ini makhluk yang lemah, nahnu nahkumu bidzawahir. Kita hanya bisa melihat zahir. Batin itu kita nggak bisa lihat. Hatinya ikhlas apa tidak? Apakah dia itu pura-pura? Apa karena Allah betul? Kita nggak bisa lihat. Maka kita hanya bisa menghukumi zahirnya saja. Zahirnya itu kepada syariat itu bagaimana? Kalau seorang guru, kok dia ini menjaga jarak dengan wanita yang bukan mahramnya, tidak mau melihat, tidak mau berhubungan. Kalau ngomong dari satir, oh berarti dia pegang syariat. Kalau seorang guru, kok dia ini ketika mendapatkan hadiah uang dicek dulu. Uang ini datangnya dari siapa? Dari orang soleh apa tidak? Duitnya halal apa tidak? Kemudian yang memberikan tujuannya apa? Enggak langsung menerima.
Oh, berarti dia pegang sama syariat. Kalau urusan utang piutang, cari yang bersyariat. Tidak mencari bank konvensional. Oh, berarti ini bersyariat. Muamalahnya, muasyarahnya bagaimana? Kepada orang sekitarnya bagaimana? Kepada keluarganya bagaimana? Kepada santri-santrinya bagaimana? Kepada tamu-tamunya bagaimana? Nah, ini dalam masa pencarian harus kita cek semua. Supaya kita tidak salah di dalam mengangkat guru. Nah, ketika seorang sudah fase menentukan, oh fulan ini menurut saya sudah pas, maka langkah selanjutnya adalah mengangkat dia sebagai guru. Kalau sudah mengangkat sebagai guru, maka di situ kita nggak boleh ngecek guru kita lagi. Beda Kang, pencarian sama pengangkatan. Kalau pencarian, itu kita harus cek betul, cari yang paling baik. Kalau sudah mengangkat, maka yang paling kita kedepankan adalah husnudzon. Tetapi husnudzon itu dimulai setelah kamu ngangkat guru. Kalau belum ngangkat guru, kamu cek dulu. Nah, disinilah kesalahan orang. Asal ngangkat guru, ketika gurunya sudah diangkat, dia nggak cocok, terus suudzon sama gurunya. Nah, ini yang masalah. Karena ketika seorang murid itu dia jatuh di dalam suudzon kepada gurunya, maka dia akan jatuh di dalam bahaya yang lebih besar, sehingga dia akan mendapatkan resiko yang lebih berat dibandingkan sebelum punya guru. Jadi seorang murid yang bermasalah dengan gurunya itu resikonya lebih bahaya dibandingkan ketika dia belum punya guru. Ya contohnya gampangannya ketika rakyat itu masih jadi sipil dengan jadi militer. Ketika rakyat jadi sipil, ya orang biasa. Ketika rakyat daftar jadi militer, kok dia tidak taat kepada komandannya, maka resikonya jauh lebih besar dibandingkan orang yang sipil. Ya begitu juga, berguru kepada seorang guru itu harus hati-hati. Cari dulu gurunya. Ketika kamu yakin bisa taat, kamu yakin bisa husnudzon kepada dia, kamu lihat syariatnya sesuai, kamu lihat dia akhlaknya baik, dia tidak cinta sama dunia, tirakatnya juga baik, sholat tahajudnya istiqomah, istighosahnya istiqomah umpamanya, dakwahnya juga istiqomah umpamanya. Maka ketika kamu merasa kamu bisa ikut dengan baik, kamu mulai ngangkat guru, maka pintu suudzon harus ditutup, yang dibuka adalah husnudzon. Maka biar kamu mudah husnudzonnya, sebelum mengangkat, dipilih dulu yang baik, biar husnudzonnya mudah. Jangan asal ngangkat guru, setelah kamu angkat